Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku sekalian, kembali kita mengikuti acara Wanita Surgawi. Kita bersyukur kalau kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara, saya tahu kita semua memiliki persoalan, memiliki pergumulan, dan sering kita hanyut tenggelam dengan berbagai persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Ada satu hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Bagaimana kita bisa bertahan, bahkan menang menghadapi segala pencobaan. Survive and to be winner. Bertahan lalu menjadi pemenang. Ada satu hal yang sering tidak dipikirkan. Ketika seseorang ada dalam persoalan, pergumulan, kebutuhan, orang fokus pada persoalan-persoalan tersebut. Fokus kepada kebutuhan tersebut. Padahal, kalau dia bisa mengalihkan fokusnya kepada satu ini, dia akan merdeka. Fokusnya adalah bagaimana kita menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini, agar semua kami diberkati termasuk pembicara sendiri. Bapa, setiap kali kami berkumpul di hadirat Bapa, kami selalu mendengar Engkau berbicara. Berbicaralah. Dalam nama Yesus Kristus Bapa. Amin. Saudaraku sekalian, kita harus keluar dari egosentris, akusentris, berpusat pada diri sendiri. Orang yang egosentris, ia tidak akan menjadi orang yang kokoh. Dia menjadi orang yang rentan, mudah patah, mudah kecewa, sampai mudah stres bahkan depresi. Sungguh saudara. Orang-orang yang egois, yang egosentris, orang-orang yang bunuh diri, orang-orang yang merusak hidupnya sendiri, orang-orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Kita harus teosentris. Bagaimana berpusat pada Allah. Ini rahasia kehidupan saudara. Teosentris, berpusat pada Tuhan, bukan berpusat pada manusia. Dan ingat, kita memang diciptakan Tuhan itu untuk kemuliaan namanya. Kita ada bukan karena kecelakaan, tapi kita ada dalam rancangan atau by design Allah. Kita melihat ada banyak orang-orang yang tidak mengerti hal ini. Sejak kanak-kanak tidak diajar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan yang harus diarahkan untuk kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan memenuhi rencananya. Ketika memasuki masa remaja, juga tidak pernah mau mengerti bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, dan mestinya hidup untuk Allah yang menciptakan dirinya. Masuk masa muda, lebih menjadi gelap lagi. Menginjak dewasa, muda, dan tua, gelap total. Tidak mengerti apa alasan hidup. What is the reason we live? Apa alasan kita hidup? Orang-orang seperti ini kalaupun tidak rentan, orang-orang yang makin jauh dari kehidupan, yang memiliki dirinya sendiri dan mati dalam kemiskinan karena tidak mungkin mereka berkarya bagi Tuhan. Tidak mungkin berkarya bagi kerajaan surga. Tidak mungkin sungguh-sungguh berguna bagi sesama. Tetapi hari ini saudara, Tuhan mau sadarkan kita bahwa kita ada ini direncanakan Allah. Ada maksud tujuan ilahi atau ada divine purpose
maksud tujuan ilahi. Dan maksud tujuan ilahi itu pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Karenanya kita harus mulai berpaling kepada Tuhan dan mempersoalkan, mengapa Engkau ciptakan aku Tuhan? Lalu apa yang harus kulakukan? Tadi saya katakan dari kanak-kanak tidak pernah diajar bagaimana hidup untuk Tuhan. Memasuki masa remaja lebih liar lagi. Memasuki masa muda lebih lagi. Memasuki masa dewasa muda puncak. Dan selanjutnya dia tenggelam, terhilang selama-lamanya. Ketika masa remaja, dia tidak memiliki standar untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan. Yang lain pacaran, ikut pacaran. Yang lain buat ini, ikut buat ini. Yang lain buat itu, ikut buat itu. Hidupnya dibelenggu oleh keadaan dunia sekitarnya. Dibelenggu, ya, di dalam kekuasaan kuasa kegelapan. Akhirnya saudara tahu, pasti mereka ini orang-orang yang salah pilih jodoh. Ya, dan akhirnya kegagalan memilih teman hidup menjadi awal dari kehancuran panjang di kekekalan. Tidak sedikit remaja, pemuda pacaran dengan orang beragama lain. Lalu bisa pindah agama dan mengkhianati Tuhan. Lihat bagaimana kehidupan orang-orang seperti ini. Hidupnya akhirnya dari kesulitan ke kesulitan, dari penderitaan ke penderitaan, dari tekanan, stres ke penderitaan stres sampai depresi. Kalau seandainya dia mengerti bahwa hidup ini harus berpusat pada Tuhan. Yang dipersoalkan adalah apa kehendak Tuhan dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Apa rencana Allah dalam hidup kita yang harus kita penuhi. Dia tidak akan mungkin salah pilih jodoh. Dia akan memilih jodoh sesuai dengan kehendak Allah. Lebih baik tidak menikah daripada menikah tetapi tidak hidup dalam rencana Tuhan. Dari Anda bertanya, Alkitab menjawab, Abam, telah kami temukan begitu banyak pernikahan yang tidak bahagia. Begitu banyak ibu-ibu yang salah memilih teman hidup. Menikah justru membuat seseorang kehilangan kehidupan. Di dalam tekanan, di dalam pukulan, waduh saudaraku, sedih sekali. Dan itu banyak sekali jumlahnya, saudara. Karena tidak berjalan dengan Tuhan. Nah, mungkin saudara yang sekarang mendengar program Wanita Surgawi berkata, Pak, saya sudah pilih jodoh, saya sudah salah pilih jodoh. Saya memilih yang salah, Pak. Sekarang hidup saya rasanya hancur. Langit hidup saya rasanya rubuh. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah punya 1, 2, 3 anak. Sementara suami tidak setia, tidak mencarikan nafkah untuk anak-anaknya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saudara, yang pertama kembali kepada Tuhan. Kita tercipta hanya untuk Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Bagaimana kita hidup seperti Yesus yang diurapi melayani Bapa. Yohanes 4:34, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini kedahsyatan Allah kita, saudaraku. Kedahsyatan Allah kita. Walaupun kau dalam keadaan yang hancur, berkeping-keping, rasanya sudah tidak mungkin dipulihkan. Tapi tangan Sang Penjunan Agung Allah semesta alam sanggup memulihkan. Sanggup mendesain, mendesain ulang hidup saudara. Itu hebatnya Allah semesta alam, Bapa kita. Apapun keadaan saudara hari ini, saudara bisa membawanya kepada Tuhan. Mengakui dosa yang telah saudara lakukan. Kegagalan yang itu semua penyebabnya diri saudara sendiri. Akui kesalahan itu. Minta ampun. Katakan, pulihkan aku Tuhan.
Tuhan pasti akan memulihkan saudara. Katakan kepada Tuhan, buat sesuatu yang baru dalam hidupku Tuhan. Jangan melihat keadaan yang sudah porak-poranda, hancur, berkeping-keping ini. Tetapi saudara, lihatlah kemungkinan yang Tuhan bisa berikan di mana saudara dipulihkan. Ada satu lagu yang sering kami nyanyikan. Kalimat depannya begini. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci hidup dibaharui. Lawatlah aku Tuhan di tempat ini. Jamahlah aku Tuhan sekarang ini. Tuhan, jamah aku, ku jadi baru. Tuhan, jamah, Tuhan, jamah, ku jadi baru. Tuhan masih bisa buat kita menjadi bejana yang baru. Ibarat sebuah bejana yang sudah retak, rusak, hancur. Tuhan lebur kembali, lalu dijadikan bejana yang baru. Allah sanggup melakukan itu, saudara. Jadi sekarang yang saudara harus lakukan adalah mengakui keputusan-keputusan salah yang saudara telah lakukan. Mengakui dosa-dosa kesal masa lalu di mana saudara hidup tidak teosentris, tidak berpusat pada Allah, tapi egosentris, akusentris, yang karena kebodohan itulah saudara mengambil keputusan yang salah. Dan akhirnya jalan hidup saudara meleset dari rencana Allah. Tetapi puji Tuhan kalau saudara masih bisa mendengar firman ini. Menyadari kesalahanmu dan engkau mau dipulihkan. Banyak pasti di antara saudara-saudara yang mendengar pemberitaan ini menyadari kesalahan. Lalu saudara mengakui bahwa keadaanmu yang berantakan, yang hancur itu karena kesalahan saudara. Puji Tuhan kalau saudara menyadari itu, mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita minta ampun atas dosa kesalahan yang telah kita lakukan. Lalu minta Tuhan pulihkan. Lagu ini sering saya nyanyikan, saudara. Saya pun juga terus minta Tuhan pulihkan secara bertahap. Lawatlah aku Tuhan di tempat ini. Jamahlah aku Tuhan sekarang ini. Tuhan, jamah aku, ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Ini
menjadi lagu yang saudara bisa naikkan. Lawatlah aku Tuhan di tempat ini. Lawatlah aku, jamalah aku sekarang ini. Pasti kalau saudara berdoa sungguh-sungguh, pasti Tuhan lawat saudara. Pasti Tuhan membimbing saudara. Pasti Tuhan menjaga saudara. Itu luar biasa, saudaraku sekalian. Pasti Tuhan menolong saudara. Jadi inilah yang akan menjadi kegembiraan hidup saudara ketika Tuhan memulihkan saudara. Nah, setelah itu saudara mulai bagaimana berusaha, dalam tanda kutip ya, mengambil hati Tuhan. Mengambil hati Tuhan. Ini yang saudara dan saya harus lakukan. Apa yang tadi saya khotbahkan itu sebenarnya bagian dari pengalaman hidup saya, saudara. Saya juga melewati tahun-tahun di mana saya merasa tidak sungguh-sungguh ada di dalam rencana dan kehendak Allah. Walaupun saya ada di gereja, saya menjadi pendeta, bahkan gembala sidang, tapi saya tidak tepat presisi di dalam kehendak dan rencana Allah. Saya menyadari kesalahan itu. Saya bertobat. Saya minta ampun kepada Tuhan. Dan saya memulai bagaimana saya mengerti kehendak Allah untuk saya lakukan. Dan bagaimana saya bisa mengerti apa yang sebenarnya Dia rencanakan untuk saya penuhi. Sekarang hidup kita mulai beralih dari fokus kepada masalah-masalah, persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan, dan bermimpi-mimpi bagaimana persoalan-persoalan itu terselesaikan. Kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi, keinginan-keinginan kita tercapai. Sekarang memandang Tuhan dan memikirkan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Apa rencananya untuk kita penuhi. Inilah yang mendorong kita untuk terus mencari Tuhan. Mendorong kita terus berdoa. Saya sering menyerukan saudara-saudara untuk doa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Saudara, itu manfaatnya luar biasa. Kesaksian telah banyak kami dengar. Orang yang doa jam 5 pagi dengan tekun diberkati Tuhan. Menjadi kuat, tabah dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan yang luar biasa, karakter diubah. Jadi sekarang kita mulai teosentris. Berpusat pada Allah, bukan egosentris. Dan orang yang berpusat kepada Allah, pasti akhirnya berusaha bagaimana hidupnya menyenangkan Tuhan. Bagaimana hidupnya menjadi seperti keharuman di hadapan Allah. Seperti bunga yang harum. Aromanya dicium Tuhan. Bagaimana menjadi seperti musik yang indah didengar oleh Tuhan. Sungguh saudaraku, walaupun masalah kita banyak, bertumpuk-tumpuk, sampai kita kadang-kadang bingung bagaimana dengan keadaan ini. Tetapi kita memilih apapun yang terjadi. Yang penting bagaimana aku menjadi anak kesukaan Tuhan. Hidupku seperti bunga harum yang dicium oleh Tuhan. Hidupku seperti musik, simfoni yang indah didengar. Ini saudaraku sekalian, hidup yang telah diubahkan, telah berubah, switch dari aku sentris, egosentris, menjadi teosentris. Teos Tuhan, sentris pusat, berpusat pada Tuhan. Teosentris, Kristus sentris, berpusat pada Allah. Sementara saudara-saudara, ibu-ibu yang menghadapi masalah suami yang jahat, suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang tidak setia, jangan hanyut dan tenggelam di situ.
Belum lagi tekanan dari mertua, ipar, dan berbagai persoalan yang bertumpuk-tumpuk. Jangan memberhalakan masalah. Tetap Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Bagaimana kita berusaha, bagaimana kita berjuang untuk bisa menjadi seorang yang menyenangkan Tuhan. Satu lagu juga, saudara, yang terkait dengan khotbah ini. Ku rindu hidupku ini, keharuman di hadapanmu, dengan perbuatan dan yang ku ucapkan, pikiran dan renungan hatiku. Hidupku rindu hidupku ini, simfoni yang indah kau dengar, semua nyanyian, puji dan sembahku sepanjang waktu di hadapanmu. Ku rindu hidupku ini, keharuman di hadapanmu, dengan perbuatan dan yang ku ucapkan, pikiran dan renungan hatiku. Ku rindu hidupku ini, simfoni yang indah kau dengar, semua nyanyian, puji dan sembahku sepanjang waktu di hadapanmu. Ya Allahku, hanyalah dirimu, satu-satunya alasan ku hidup. Ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaanku selamanya. Ya Allahku, hanyalah dirimu, satu-satunya alasan ku hidup. Ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaanku selamanya. Puji Tuhan, saudara. Coba saudara sweet, saudara berubah. Di tengah-tengah kesulitan hidup, bagaimana kita boleh menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang benar-benar harum di hadapan Tuhan. Aduh, indah sekali saudaraku. Seperti mawar yang berbau harum. Seperti simfoni yang indah didengar. Dan sungguh kita berprinsip bahwa Tuhan itu satu-satunya alasan kita hidup. Saudara nanti akan bisa menyelesaikan semua masalah. Ketika saudara sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu segalanya dalam hidupmu. Bagaimana hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Tuhan membela saudara lebih dari yang saudara bayangkan. Mari berprinsip bersama dengan saya. Tuhan, Engkau satu-satunya alasanku hidup. Aku hidup hanya untuk kesukaan-Mu. Aku hidup hanya untuk kesenangan-Mu. Aku hidup hanya untuk melayani Engkau. Maka kita menjadi seorang yang akan berhati-hati. Setiap kata yang kita ucapkan. Tidak usah kalimat satu kata pun. Tidak boleh meleset. Kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam kekudusan dan kesucian.
kita tidak akan mudah berbuat dosa, saudara. Ada banyak kesempatan rangsang untuk berbuat dosa, tapi kita memilih tidak berbuat dosa. Orang-orang yang hidup teosentris dirasa Tuhan, menjadi kegembiraan Tuhan, dinikmati oleh Tuhan. Dan kalau sampai Tuhan bisa menikmati kita, Dia akan melestarikan kita di keabadian, saudaraku. Ada satu lagu juga yang sering menjadi kesukaan saya, saudaraku. Kiranya engkau temukan di matamu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya engkau temukan di matamu, aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Kalau kita teosentris, kita punya kerinduan bagaimana menyenangkan Tuhan. Wow, kita menjadi kekasih Tuhan, saudara. Dan kalau kita menjadi kekasih Tuhan, kita tidak perlu berteriak-teriak, membujuk-bujuk Tuhan untuk menolong kita. Tuhan pasti menolong kita. Kita tidak perlu berteriak-teriak, membujuk-bujuk Tuhan untuk membela kita. Tuhan pasti membela. Saya bukan hanya bicara dari apa yang saya dengar dan saya lihat. Saya berbicara dari medan pergumulan hidup, di mana saya pernah berada dan sekarang masih berada. Khotbah ini bukan dari ruang perpustakaan. Khotbah ini dari ruang pergumulan hidup yang pernah saya jalani. Bagaimana dari kehidupan yang aku-sentris, egosentris, menjadi teosentris. Bagaimana kehidupan yang diubahkan teosentris menjadi kehidupan yang benar-benar bukan saja dinikmati oleh Allah. Kita sendiri juga bisa menikmatinya, saudara. Dan kita merasakan keindahan hidup teosentris itu. Seandainya Tuhan memberi kita kesempatan hidup 2 kali, artinya bukan hanya sekali lahir lalu mati. Seandainya Tuhan memberi kesempatan kita 2 kali hidup, dua-duanya kita mau hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan, mau teosentris. Tapi saya mengerti betapa sulitnya konversi, pindah dari egosentris ke teosentris. Dari aku-sentris ke Kristus-sentris. Betapa tidak mudahnya, saudara. Dibutuhkan kesungguhan untuk menembus batas. Kesungguhan untuk sungguh-sungguh melintasi batas. Dan hidup tidak dalam kewajaran seperti manusia pada umumnya. Yesus itu tidak wajar hidupnya. Tetapi itu yang wajar di mata Allah. Paulus itu hidupnya tidak normal dan tidak wajar di mata Tuhan. Tidak wajar di mata manusia, tapi wajar di mata Allah. Paulus itu hidupnya tidak wajar. Karenanya dikatakan gila kamu Paulus. Tapi wajar di mata Tuhan. Yesus tidak wajar di mata manusia. Maka Yesus pun juga dicap gila. Tapi wajar dan normal di mata Allah Bapa. Paulus itu dipandang tidak wajar, tidak normal di mata manusia, tapi wajar dan normal di mata Allah. Kita kalau teosentris, kita menjadi sulit dimengerti orang. Orang mulai melihat kita aneh, kita berbeda, kita tidak wajar, kita ekstrim. Di mata manusia kita meleset, tapi di mata Allah kita tepat. Inilah pesan Tuhan untuk saudara pada kesempatan wanita surgawi kali ini.
Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Pada akhir pertemuan ini saya menghimbau saudara untuk ikut doa pagi setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat di truth.id dan alami lawatan Tuhan dan zaman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.